Ya, ini lagi-lagi kemudian ditegaskan oleh Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin negara-negara Islam bagaimana kemudian komitmen dan juga posisi Indonesia yang terus tanpa henti dan juga tak pernah surut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Mungkin kita juga pernah mendengar bagaimana pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaikan posisinya dan juga kemudian ingin mendukung kemerdekaan Palestina sembari juga bisa kemudian menerima warga Palestina pada saat relokasi mungkin akan dimulai di sana. Tapi lagi-lagi kemudian disampaikan secara tegas kita butuh tindakan nyata, tak hanya resolusi maupun juga relokasi. Rakyat Palestina berhak untuk kemudian menikmati tanahnya sendiri. Kita coba akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Pekan Indonesia malam saat ini ada Prof. Evi Fitriadi, Guru Besar Hubungan Internasional UI. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya langsung dari ngajar langsung ke studio kami. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Dan juga sudah hadir bersama kami lagi-lagi halo selamat malam. Assalamualaikum Mbak Mardani Alisera, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Kemarin kita simak langsung ya di DPR ya. Betul. Bu Mardani ya. Luar biasa. Oke, nanti kita bahas dan juga sudah tersambung bersama kami ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bang Philip Vermonte. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam Prof. Evi dan Pak Mardani Alisera. Siap, Bang Philip. Langsung kalau gitu, kita ingin tahu apa kemudian makna dari pernyataan Presiden Prabowo yang secara tegas menyatakan posisi Indonesia seperti apa. Meskipun kita sudah tahu, tapi disampaikan di sana, kita harus butuh tindakan nyata, tindakan tegas, tak hanya resolusi semata di hadapan di para pemimpin negara Islam di sana. Ya, terima kasih Mbak Maria. Mungkin kita harus dudukan konteksnya. Bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina itu sudah sejak lama sekali dan sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Dan Presiden Prabowo melanjutkan dan menekankan komitmen panjang Indonesia terkait dengan kemerdekaan Palestina. Karena amanat konstitusi kita menghendaki bahwa kita ikut menghapuskan segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Dan Palestina adalah salah satu yang tersisa dalam konteks orang-orang atau sebuah bangsa yang tidak bisa hidup dan menikmati kedaulatan di tanah tempat mereka tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pidato Presiden kemarin disampaikan dalam sidang ke-19 Parliamentary Union dari OKI. Jadi itu adalah forumnya para parliamentarian atau lawmakers atau anggota-anggota Dewan Perwakilan dari negara-negara ini. Artinya pidato Presiden itu menjadi sangat strategis karena yang ada di hadapan beliau waktu itu adalah anggota-anggota parlemen yang dalam pemahaman kita tentu saja adalah wakil-wakil rakyat di negara-negara anggota OKI. Karena itu kehadiran mereka di Jakarta dan kebetulan Indonesia menjadi tuan rumahnya itu memiliki makna yang sangat penting karena Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif kemarin mengadres teman-teman anggota parlemen yang ada di cabang kekuasaan legislatif. Dan mereka yang akan membuat undang-undang, mereka akan mengawasi pemerintahan masing-masing. Karena itu daya dorong dari hasil pidato Presiden tersebut akan dibawa oleh para anggota parlemen ini ke negaranya masing-masing untuk ikut serta mendorong bagi kemerdekaan di Palestina kepada pemimpin-pemimpin negaranya. Karena itu semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui hari ini adalah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan untuk mencapai semua sektor. Presiden menemui para kepala negara dalam berbagai kesempatan, forum D8 misalnya, atau bahkan dalam forum G20 dan forum-forum lainnya di sektor-sektor multilateral. Tetapi dalam konteks bilateral, Presiden Prabowo berulang kali mengunjungi berbagai negara Timur Tengah, antara lain untuk membicarakan soal kesepakatan bangsa-bangsa yang tergabung dalam OKI ini bagaimana menyelesaikan konflik Palestina secara permanen. Dan dengan parlementarian itu adalah salah satu aspek yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya oleh pemerintah Indonesia, karena ini persoalan global, tragedi kemanusiaan yang mengharuskan seluruh negara bekerjasama untuk menghentikan kekerasan dan mencapai solusi damai yang permanen, yaitu dalam konteks apa yang diperjuangkan pemerintah Indonesia, apa yang diperjuangkan oleh oleh Presiden Prabowo adalah solusi negara Palestina yang berdampingan, coexisting dengan Israel dalam konteks ini.
Ya, Bang Philip, lalu kita juga masih ingat dan juga banyak yang mempertanyakan kemudian bagaimana kemudian sikap dan juga rencana Presiden Prabowo yang ingin kemudian mengevakuasi kurang lebih ada 1.000 warga Gaza untuk kemudian dibawa ke Indonesia di tengah konflik dengan Israel saat ini. Apakah itu kemudian masih berlaku? Ya, itu kan selalu diusahakan karena begini, kadang-kadang disalahpahami oleh banyak pihak bahwa Indonesia menyetujui narasi pengeluaran paksa warga Palestina. Tadi dalam video yang disampaikan di awal juga disebutkan hari ini di Palestina, di Gaza, ada lebih dari 100.000 orang yang terluka yang membutuhkan penanganan medis dan juga membutuhkan atensi dari dokter, perawatan dan lain-lain. Dan sebetulnya fokus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu adalah dalam konteks menyediakan solusi sementara bagi orang-orang yang terluka, anak-anak, wanita, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu sebetulnya jauh berbeda, bukan sama sekali berarti Indonesia mendukung relokasi seluruh warga Gaza sehingga dengan mudah akan dikuasai oleh Israel. Sama sekali bukan itu yang dimaksud, tetapi adalah solusi humanitarian sementara ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan medis. Dan solusi itu dalam konteks demikian yang disampaikan oleh Presiden. Dalam konteks itu ya, dan itu juga masih berlaku hingga saat ini. Konteks itu yang kemudian harus dipahami. Bang Mardhani, kita tahu betul sebagai tuan rumah kemarin DPR juga Mbak Puan secara jelas di depan Pak Prabowo, di depan para pemimpin negara-negara Islam sampaikan menolak relokasi. Tepuk tangannya juga keburu kemarin. Betul, dan dua-duanya tidak bertentangan. Mbak Puan menolak relokasi, yang diinginkan Prabowo mengevakuasi mereka yang terluka. Kalau tadi Mas Philip bilang 50 ribuan yang meninggal, yang terluka itu sekitar 200 ribu. Kira-kira seminggu yang lalu kami menerima rombongan dari Bulan Sabit Merah Indonesia yang baru pulang dari Gaza. Mereka bisa masuk Gaza 2 kali, 7 dokter spesialis untuk rumah sakit setara rumah sakit RSUD kecamatan. Sehari itu 1.000 operasinya. Itu yang bisa ditangani. Yang tidak bisa ditangani, nah yang tidak tertangani itulah yang dalam konteks Pak Prabowo kita siap untuk di treatment di Indonesia. Kalau dengan konteks itu DPR bagaimana menyikapinya? Kami dua-duanya setuju. Tidak boleh ada relokasi karena dalam Jakarta deklarasi kita itu Gaza itu harus dibangun bukan cuma dengan bangunannya tapi dengan dignity-nya, dengan sovereignty-nya, dengan haknya. Ya, makanya kalau saya komen itu bukan urusan Donald Trump itu ya, itu urusan warga Gaza ya, walaupun tetap sebagai figur yang punya superpower, dia punya kemampuan, tapi kita sampaikan. Tetapi untuk urusan mentreatment mereka yang luka, idenya Pak Prabowo bukan sesuatu yang salah. Ya, meskipun kemudian banyak yang bersuara begitu ya. Bagaimana kemudian perasaan warga Gaza tersebut saat kemudian harus meninggalkan tanahnya begitu ya, dalam kondisi apapun, di tengah kondisi apapun, Prof. Evi? Saya pikir kita jangan bermain kata-kata lah ya. Arti sebetulnya tuh apa? Berarti kan membawa orang-orang maupun terluka atau apa ke Indonesia, mengobati Indonesia. Pertama, apakah itu mereka mau? Kedua, itu solusi kita ini inline nggak, sejalan nggak dengan resolusi yang selama ini didukung-dukungkan baik di PBB, di Dewan Keamanan PBB terutama, lalu di organisasi negara-negara Islam, lalu yang selama ini kita perjuangkan. Kan kita nggak pernah punya ide itu kan, merelokasi itu mau disebut sementara kayak mau, nggak pernah ada. Dan pernah ada studi nggak tentang itu? Karena dari yang ada di media dan beberapa riset, itu orang-orang yang sudah meninggalkan itu nggak bisa kembali. Dan ada orang-orang yang masih megang kunci rumahnya, yang dia tinggalkan berapa tahun yang lalu, 20 tahun. Dia nggak bisa balik. Jadi udah ada case, nggak mungkin mereka bisa balik. Yang kedua, ini kan memang maunya Israel, maunya Amerika. Sejak Donald Trump dilantik, dia sudah mengatakan dia mau merelokasi. Dia udah ada tuh kata-kata itu, mau relokasi ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi walaupun apapun pembelaan terhadap statement Presiden, saya pikir kita nggak bodoh-bodoh amat lah ya melihat perang-perang kata-kata seperti itu. Kita paham ini sebetulnya kebijakan yang mungkin ya
berhubungan juga dengan negosiasi perang dagang, negosiasi tarif kita dengan Amerika nih. Hubungannya apa, Prof? Ya kan kita ingin menunjukkan, aduh kayak Mbak Maria kayak nggak tahu aja, kan kita ingin menunjukkan bahwa kita sesuai nih dengan kemauan Amerika merelokasi, dan itu bisa jadi bargaining chip kita ketika melakukan negosiasi tarif. Kalau itu terjadi, tapi itu kita jahat banget. Iya, mungkin sampai di sini singkat saja, Bung Philip. Betul demikian, Bung. Ini hanya perang kata-kata, bahkan khawatirnya ada tujuan terselubung tadi sampai ke Prof Evi. Saya tidak sepakat dengan Prof Evi kali ini karena begini, Mbak Maria. Mbak Maria demam aja pingin langsung ke rumah sakit. Apalagi saudara-saudara kita yang terluka, yang mengalami trauma dan lain-lain di Gaza itu sangat membutuhkan pertolongan. Justru menurut saya kita juga akan menjadi tidak punya hati kalau kita tidak concern pada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan medis ini. Dan jangan lupa sebetulnya mekanismenya ada banyak. Memang itu adalah usulan dari Indonesia. Niat baik dari pemerintah Indonesia, tetapi mekanisme ada banyak. Pemerintah Indonesia bekerja mekanisme itu yang juga kemudian kita pertanyakan sebenarnya Bang Philip ya, agar jelas konteksnya seperti apa. Tapi mohon maaf kita tahan dulu, ada yang mau lewat sesaat lagi, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda.